Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia dengan jurusan Sistem Informasi 3 Basic. Di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan basis data pada Orlando Cookies. Di sini saya bersama Nur Salihuddin Yusuf serta saya sendiri Rizka Nafiana. Di sini ada bab 1 pendahuluan dan latar belakang penelitian. CV Orlando Cookies adalah salah satu badan usaha yang bergerak di dunia kuliner, terutama roti dan berbagai macam kue baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berada di Bekasi dengan produksi setiap hari dan selalu mengalami lonjakan penjualan pada hari-hari besar Indonesia. Di sini ada rumusan masalah, batasan, serta tujuan. Rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dari toko ini adalah produk mana yang paling banyak terjual setiap terjadi lonjakan pada hari-hari besar. Batasan yaitu hanya membahas tentang produk roti mana yang paling banyak dijual di CV Orlando Cookies saat hari-hari besar. Tujuannya yaitu merancang basis data untuk mencari karyawan mana yang memproduksi roti paling banyak dan mencari informasi tentang ragam roti mana yang paling banyak terjual. Di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Di landasan teori ini ada perancangan basis data, IRD, serta SQL. Yang pertama ada perancangan basis data, yaitu proses dalam merancang basis data. IRD yaitu sebuah proses dalam penggambaran atau perancangan data dengan diagram. SQL yaitu sebuah proses implementasi dari perancangan basis data. Perancangan basis data memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada koreksi dan analisis persyaratan. Yang kedua ada rancangan konseptual. Yang ketiga ada pemilihan DBMS. Dan yang keempat perancangan fisikal. Dan yang kelima yaitu implementasi. Perancangan basis data juga mempunyai persyaratan, yaitu yang pertama adalah rancangan skema eksternal dan konseptual sesuai dari DBMS. Yang kedua, rancangan skema eksternal dan konseptual sesuai dari DBMS terpilih. Yang ketiga ada rancangan skema internal sesuai dari DBMS terpilih, pembangunan basis data. Di sini ada IRD, simbol dan keterangan. Yang pertama ada entitas, yaitu entity yang digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity tersebut. Yang kedua ada relasi, yaitu entity yang digunakan pada many-to-many relationship atau banyak antar banyak. Yang ketiga ada atribut, yaitu dalam notasi chain sebuah atribut digambarkan sebagai sebuah oval yang membuat nama atribut tersebut. Yang keempat ada konektor atau connecting, yaitu hubungan antar entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Di sini ada SQL, klasifikasi perintah-perintah SQL. Yang pertama itu ada DDL, create, drop, alter, truncate, comment, serta rename. Yang kedua ada DML, yaitu select serta insert. Di sini ada bab 3 perancangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Baik, di Salihudin sini Yusuf. kita akan memasuki bab 3 yaitu perancangan. Perancangan ini memiliki 3 bagian yaitu yang pertama perancangan IRD, yang kedua pembuatan data, dan yang ketiga implementasi. Di sini kita akan memasuki perancangan IRD. IRD sendiri ini memiliki 3 buah entity yang dimana yaitu di dalamnya terdapat karyawan, produksi, dan barang. Dan juga memiliki atributnya masing-masing, di mana karyawan tersendiri ini mempunyai atribut dengan contoh yaitu ID underscore karyawan dan nama underscore karyawan. Dan yang kedua produksi yaitu ID underscore karyawan, ID underscore barang, tanggal, dan kuantiti hasil. Dan yang terakhir yaitu barang yang mempunyai atribut sebagai ID underscore barang, nama underscore barang. Di sini kita memasuki tabel implementasi dan SQL DDL. Di mana di sini yang dapat Anda lihat di layar kiri Anda, ini yaitu contoh tabel SQL, yaitu terdiri dari nama, tipe, ukuran, keterangan.
masing-masing mempunyai suatu atribut, yaitu yang pertama ID karyawan, ID barang, dan ID produksi. Dan di sebelah kanan layar Anda di sini ada sebuah perintah-perintah untuk membuat tabel yang ada pada layar kiri Anda. Selanjutnya yaitu penyiapan data. Data di sini yang sudah kami siapkan yaitu ID karyawan, nama karyawan, ID barang, dan nama barang. Adapun data yang kami dapatkan yaitu dari Onado Cokis tersebut. Dan yang ini yang di sebelah kanan layar ini yaitu data penjualan minggu terakhir ini. Dan di sini kita akan memasuki bab yang terakhir yaitu bab 4 mengenai implementasi. Nah, di sini ada database designer. Ini untuk aplikasi yang ada pada Android ya. Di database designer ini kita akan bisa membuat atau merancang suatu data, atau juga kita bisa membuat IRD-nya tersendiri. Di mana sebagai contoh di sini ya ada karyawan, produksi, barang. Dan di mana karyawan itu mempunyai dua atribut, yaitu ID karyawan, nama karyawan. Produksi memiliki 4, ID karyawan, ID barang, tanggal, dan kuantiti hasil. Dan barang, yaitu memiliki ID barang dan nama barang. Dan untuk perintah-perintahnya di sini ya sudah ada sebagai contoh ya. Nah, di sini sama seperti halnya DB Designer, ini kita akan memakai SAMPP. Baik, di sini kami akan membuat rancangan basis datanya melalui XAMPP, yaitu pertama kita klik start untuk API, dan yang kedua klik start untuk MySQL. Kemudian setelah itu kita klik admin. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita membuat tabelnya. Ini kita isi dengan nama Onado Cokis. Langsung kita buat. Kemudian untuk menampilkan tabel-tabelnya kita akan klik SQL. Di sini kami sudah menyiapkan codingannya. Tinggal copy paste. Langsung saja kita kopikan. Kemudian paste. Dan klik kirim. Berhasil. Sudah ada ya barang, karyawan, produksi. Untuk
melihat hasilnya kita klik designer. Nah, di sini sudah ada ya, tinggal kita rapikan saja. Lalu kita kembali ke SQL, kemudian kita memasukkan perintah DML-nya yang sudah ada pada Excel. Kemudian kita akan memasukkan perintah-perintah DML yang ada pada ketiga tabel tersebut. Kemudian di sini saya akan memasukkan perintah DML yang pertama, yaitu karyawan. Langsung saja kita kopikan ctrl+c, kemudian kita pastekan. Dan klik kirim. Berhasil. Kemudian kita klik SQL lagi. Kemudian kita akan memasukkan tabel kedua, yaitu barang. Langsung saja kita kopikan. Kasih. Kemudian LV. Lalu kita klik kirim. Dan berhasil. Kemudian kita ke SQL lagi, dan yang terakhir kita akan memasukkan tabel ketiga, yaitu produksi. Ikan saja biar tidak lama. Dan langsung kita klik kirim. Dan berhasil. Kemudian kita akan mencari data produksi terlebih dahulu. Ini saya akan menggunakan query select bintang from produksi. Kemudian kita klik kirim. Berhasil. Data produksi sudah ada, lalu kemudian saya akan joinkan pada data barang. Kita masukkan query-nya terlebih dahulu. Ini saya akan joinkan produksi dengan data barang dan query, yaitu job. Login karyawan ini. Oke, kita klik kirim.
dan berhasil. Dan selanjutnya kita akan menambahkan grup by nama karyawan. Kita tampilkan kotak query-nya terlebih dahulu. Ketik by nama. Dan kita klik kirim. Sudah muncul ya ini. Setelah itu kita tambahkan order by. Ketik order by. Ininya kita tambahkan juga ya, nama skor karyawan .id underscore barang sum titik hasil. Tutup. Kemudian kita klik kirim. Sudah muncul. Setelah itu kita tambahkan get view. Dan kita klik create view, kemudian kita klik view hasil underscore produksi, kemudian klik kirim. Ada yang kurang, kita tambahkan. Kita ketik kirim, berhasil. Lalu setelah itu selanjutnya kita akan menampilkan barang mana yang paling banyak terjual dalam seminggu terakhir ini. Query-nya terlebih dahulu, kemudian kita klik, dan kemudian kita tambahkan kita masukkan perintahnya seperti ini, lalu kemudian kita ketik kirim. Lalu kemudian kita klik kirim. Sudah muncul. Jadi barang yang paling laku terjual dalam seminggu ini yaitu yang pertama baguette dengan hasil 23.900. Yang kedua boolean dengan hasil 20.100. Dan yang terakhir yaitu pabrik dengan hasil 18.000. Baik, sepertinya sudah cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih.